siapkan hati kita untuk firman yang akan ditaburkan di tengah-tengah kita. Bapa kami yang baik yang bertahta di sorga, segala puji, hormat, serta syukur kami persembahkan kepadamu. Hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Juga kesempatan untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Urapilah hati serta pikiran kami, supaya kami diberkati oleh kebenaran hari ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat Tuhan yang mendengar. Roh hikmat dan wahyu diberi kepada setiap kami, untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjudul Surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Pembacaan firman Allah kita akan awali dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Amin. Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus, begitu mengagumi umat ini atau jemaat ini, oleh karena hidup mereka, gaya hidup mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang percaya pada Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, kamu, yaitu jemaat, adalah surat pujian kami yang tertulis. Paulus hendak berkata bahwa pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat itu telah mendapat pujian, dan pujian itu datang dari jemaat itu oleh karena hidup mereka yang sangat baik. Hal yang sama ini pun bisa terjadi dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar, oleh karena ada anak yang baik, anak yang pintar. Lalu orang bertanya, anak siapa ini? Yang artinya orang tuanya mendapat pujian oleh karena perbuatan yang baik dari anaknya. Anak siapa ini? Pintar, cerdas, baik. Berarti saudara-saudara, orang tua itu menjadi bangga oleh karena kesaksian hidup daripada anaknya. Orang tuanya pun ikut mendapat pujian dari perbuatan baik yang dilakukan oleh si anak. Saudara-saudara, dalam kehidupan berjemaat pun bisa jadi seperti itu.
Kalau kehidupan jemaat di luar sana memberi kesaksian yang baik, maka seharusnya atau orang akan berkata, anggota gereja mana bapak atau ibu ini? Mereka baik. Berarti gereja itu mendapat pujian oleh karena jemaatnya. Dan sebaliknya, orang tua pun bisa dicela oleh karena kehidupan anak yang tidak baik. Jemaat pun atau gereja pun bisa dicela oleh karena kehidupan jemaat yang kurang baik. Maka saudara-saudara, Tuhan pun dipermuliakan kalau kehidupan kita mencerminkan layaknya sebagai seorang pengikut Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Paulus berkata, kamu adalah surat pujian kami. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya telah mendapat hal yang baik di dalam kehidupan jemaat itu. Dengan kata lain, betapa pentingnya gaya hidup kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, Alkitab berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 juga berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebutan bagi orang percaya itu di dalam Alkitab disebut dengan beberapa sebutan. Yang pertama, orang percaya dikatakan hendaklah kamu menjadi garam dunia. Garam dunia. Di ayat yang lain juga berkata, kamu adalah terang dunia. Orang percaya juga disebut anak-anak terang. Selain itu, saudara-saudara, keadaan orang percaya di tengah dunia ini juga disebut sebagai surat Kristus. Surat Kristus. Sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita seperti surat yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat dan dikenal oleh semua orang. Maka melaluinya, saudara-saudara, melalui kehidupan kita, seharusnya orang lain melihat apakah Kristus ada di dalam kita. Lewat kehidupan dan kesaksian hidup kita, Allah dipermuliakan. Maka sebagai surat Kristus yang terbuka
yang bisa dilihat, bisa dibaca oleh semua orang. Apa yang seharusnya kita lakukan? Jadi hari ini camkan baik-baik, kita ini suratan Kristus. Jangan hanya menyebut aku orang Kristen. Jangan hanya menyebut aku percaya pada Yesus. Identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus harus nampak dari seluruh kehidupan kita yang olehnya Tuhan Bapa di sorga dipermuliakan. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Yang pertama dalam Amsal pasal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai suratan Kristus yang terbuka adalah menjaga hati. Memang kita diperintahkan juga untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut kita, diperintahkan. Tetapi perintah untuk menjaga hati jauh lebih utama, jauh lebih penting dari semua itu. Kenapa saudara-saudara? Sebab kalau hati kita baik, di dalam hati kita benar, maka mata kita pun akan melihat yang benar. Maka telinga kita pun akan mendengar apa yang baik. Dan mulut kita pun akan membicarakan atau memperkatakan yang baik. Kalau di dalam hati kita baik. Itu sebabnya saudara-saudara dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-25 ayat 35 firman Tuhan berkata. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Apa itu perbendaharaan? Hati kita. Segala sesuatu itu berawal dari hati kita. Disinilah yang perlu kita jaga. Sesuai dengan firman Allah berkata, orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan sebaliknya. Berarti saudara-saudara menjaga hati melebihi segala sesuatu. Dari tindakan menjaga hati itu akan muncul, akan mengalir kehidupan. Tidak ada dalam Alkitab berkata, dari telingamu mengalir kehidupan. Dari matamu, dari mulutmu mengalir kehidupan. Tidak. Dari hati akan mengalir kehidupan. Kita harus menjaga hati kita dengan lebih tekun dan sungguh-sungguh. Melebihi menjaga hal-hal yang lain. Sebab kalau kita lalai dalam menjaga hati kita, akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak dalam jerat pembinasaan. Maka sekali lagi saudara, ingatlah baik-baik bahwa saudara dan saya adalah suratan Kristus yang terbuka. Suratan Kristus yang dilihat, dibaca oleh semua orang. Supaya mengalir hal-hal yang baik, maka jagalah hati kita. Sebab di dalam hati kitalah terdapat semua perbendaharaan itu. Kalau hati kita baik, akan mengalir yang baik. Yang kedua, Matius pasal 5 ayat 16 tadi berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendak
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu, Allah kita yang di sorga. Sebagai suratan Kristus yang terbuka, maka kita harus menjadi terang. Harus menjadi terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Orang yang percaya kepada Kristus sebagai terang dunia, maka orang itu pun akan hidup dalam terang dan akan memancarkan terang yang sama. Jadi saudaraku sekalian, menjadi orang Kristen yang sejati itu tidak mudah. Jangan merasa puas hanya dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Jangan puas. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi terang atau memancarkan terang? Saudara, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang oleh Alkitab tadi berkata, perbuatan yang baik yang dapat dilihat dan diakui orang. Perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan kabar baik. Sehingga mereka yang belum mengalaminya akan melihat dan mengalami juga melalui kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang di sekitar kita bukan saja harus mendengar perkataan kita, melainkan juga harus melihat perbuatan baik kita. Kesaksian hidup itu tidak harus berbicara. Kesaksian hidup itu juga bisa kita diam. Tapi kehidupan kita, cara kita, gaya hidup kita. Sebab perbuatan itu harus melebihi dari apa yang kita katakan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, mereka yang belum percaya dapat diyakinkan bahwa agama bukan sekedar nama. Saudara, jangan puas sekali lagi hanya disebut sebagai agama Kristen. Tapi ingatlah arti Kristen itu sendiri, yang artinya adalah pengikut Kristus. Jadi agama atau beragama Kristen bukan sekedar nama. Tetapi kita sungguh-sungguh menghidupinya. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mereka menjadi batu sandungan. Memang Kristen, tapi tidak layaknya seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Maka kalau kita sadar bahwa diri kita adalah suratan Kristus yang terbuka, seharusnya hidup kita memancarkan terang. Yang berarti kita tidak boleh hidup sama dengan mereka yang tidak mengenal Kristus. Mereka yang hidup dalam kegelapan. Maka kita harus hadir di sana untuk membawa terang. Menerangi mereka, bukan supaya kita hidup bersama-sama dalam kegelapan. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita harus melekat pada Kristus Yesus yang adalah sumber terang itu. Yang ketiga, sebagai suratan Kristus yang terbuka,
yang melaluinya Allah dipermuliakan. Yang ketiga adalah memiliki cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik. Tadi kita sudah membaca dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Petrus mengajak atau menghimbau orang-orang yang menerima suratnya dengan satu pesan, miliki cara hidup. Di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, di tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, boleh kita difitnah, boleh kita dinista, tapi mereka dapat melihat bahwa ada perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Dan Alkitab berkata, pada akhirnya mereka akan memuliakan Allah. Yesus Kristus Tuhan kita memberikan kita pengajaran yang sangat baik dan berarti. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar istilah golden rule, kaidah emas. Golden rule atau kaidah emas. Itu adalah inti ajaran Yesus Kristus. Yang di dalamnya kita temukan dua hal. Yang pertama disebut rumusan negatif. Tapi negatif yang dimaksud di sana bukan perbuatan yang jahat, bukan. Rumusan negatif itu berbunyi begini. Apa yang tidak kamu kehendaki, orang perbuat padamu, jangan kamu perbuat pada dia. Apa yang kamu tidak kehendaki orang perbuat padamu, jangan perbuat kepada dia. Artinya apa? Kalau saudara tidak suka diomongin orang, jangan omongin orang. Itu maksudnya. Kalau saudara tidak suka dicandain, jangan candain orang. Apa yang tidak kamu kehendaki orang perbuat padamu, jangan kamu lakukan. Rumusan yang kedua yang disebut dengan rumusan positif adalah kebalikannya. Kalau tadi apa yang kamu tidak kehendaki, sekarang kebalikannya. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat padamu, perbuat jugalah kepada dia. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuat juga itu kepada dia. Saudara-saudaraku, itu bicara mengenai cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan Kristen harus disertai dengan cara hidup yang baik. Yang artinya kalau saudara menyebut dirimu sebagai orang Kristen, yang berarti pengikut Kristus, milikilah cara hidup yang baik. Apalagi kita berada di tengah-tengah di antara orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Orang yang tidak mengenal Kristus mencaci maki. Maka orang yang mengenal Kristus tidak boleh mencaci maki. Yang tidak mengenal menista kita. Tapi orang yang mengenal Kristus tidak boleh menista. Yesus berkata, kasihi musuhmu. Berdoa untuk mereka. Selalu terbalik dengan hukum dunia ini.
Hukum dunia ini berkata, siapa yang kuat, dialah yang menang. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kamu hendak yang menjadi yang terutama, hendaklah dia menjadi pelayan. Yesus berkata, kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Hukum dunia ini berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Yesus berkata, kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Yang artinya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu artinya bahwa sebagai orang Kristen kita telah memiliki cara hidup yang baik. Sebagaimana Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau hal-hal yang baik ini kita pikirkan dan kita simpan di dalam hati kita, sesuai dengan kebenaran yang pertama tadi, maka perbendaharaan kita akan penuh dengan hal-hal yang baik. Dari dalamnya akan mengalir hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik juga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah bersama-sama hari ini bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang melaluinya kita dituntut agar kita menjaga hati kita dan memancarkan terang, hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah mereka yang hidup dalam kegelapan. Dan milikilah cara hidup yang baik, yang berbeda dari cara hidup orang yang tidak mengenal Kristus. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, mereka memuliakan Allah. Apakah kehidupan kita akhirnya membuat orang memuliakan Allah atau sebaliknya? Tapi hari ini bersama-sama kita berjuang untuk membangun karakter ilahi di dalam kesaksian kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh kasih-Mu dan kesabaran-Mu Engkau kembali ingatkan kami. Kembali mengajar kami. Supaya kami tidak lupa bahwa kami memiliki identitas, yaitu surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dilihat, dibaca oleh semua orang. Dan biarlah melalui kehidupan kami, semua orang akhirnya mempermuliakan Bapa di sorga. Tolong kami Bapa, agar kami hidup seturut kehendak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.